wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Bunga, silakan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, juga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya absen ya. Untuk Pandu ada tidak? Izin apa alasan? Alasan. Kemudian Giva mau sakit ya. Ya sudah, yang lainnya hadir ya. Kemudian ya, masih ingat pelajaran yang kemarin Bapak sampaikan? Tentang apa? Keistimewaan Al-Quran. Stop. Kemudian untuk memotivasi pagi-pagi biar semangatnya kembali dalam belajar, coba nyanyikan lagu nasional, itu lagu Indonesia Raya. Masih hafal? Masih. Yo, ketua kelas memimpin. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan keempat mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Anak-anak, Bapak mau bertanya, apa sumber agama Islam, sumber ajaran agama Islam? Al-Quran. Quran. Betul sekali. Nah, kemudian siapa yang menerima wahyu Al-Quran? Nabi Muhammad. Muhammad. Kemudian di manakah Al-Quran itu diturunkan? Di Gua Hira. Di mana Gua Hira itu? Di mana? Benar. Tepuk tangan buat kita. Baik anak-anak, itu tadi ya, kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, sebelum menginjak materi, di sini dilihat di proyektor itu ada indikator pembelajaran yang harus
kita capai. Nah, di antaranya kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian setelah membaca teks sejarah diturunkannya Al-Quran, peserta didik mampu menganalisis sejarah diturunkannya dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, dibaca silang. Setelah melihat gambar dalam buku Aqidah Ahmad tentang materi Al-Quran, peserta didik mampu menganalisis hakikat Al-Quran dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dibaca Arlen. Setelah menyimak video bukti kebenaran Al-Quran, peserta didik mampu menguraikan keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat dengan tepat dan benar. Keempat, setelah mencermati Al-Quran, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah diturunkannya Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kelima, setelah melihat video tentang bukti kebenaran Al-Quran, peserta didik mampu menentukan contoh bukti keistimewaan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi itu ya yang perlu kita capai nanti dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Materi hari ini sangat penting untuk kalian pelajari karena Al-Quran itu sebagai sumber utama dari ajaran agama Islam. Jika kalian tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan tersesat dan tidak akan mendapatkan kebenaran. Maka dari itu silahkan nanti dipelajari dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Kemudian nanti pembelajaran ini akan dituntun dengan LKPD ya. Jadi setelah ini nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok untuk mendiskusikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Silakan ya, nama-nama yang saya sebut ini nanti bergabung dengan teman-temannya. Dan kelompok ini nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Dalam pembelajaran ini nanti ya, nanti saya akan mengontrol ya, mengawasi kalian dengan 4 instrumen, yaitu instrumen lembar pengamalan pembelajaran, kemudian lembar instrumen sikap sosial selama pembelajaran, kemudian instrumen tes kemampuan Anda ketika sudah mengalami pembelajaran tersebut, kemudian yang terakhir yaitu aspek keterampilan setelah kalian belajar pada pagi hari ini. Kemudian silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Sudah dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kemudian silakan buku peralatan tulisnya dikeluarkan. Kemudian ini saya mempunyai kartu. Kartu ini nanti sebagai bahan diskusi kalian. Pertanyaan apa yang ada di kartu ini nanti silahkan dipecahkan, didiskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan kelompok 1 maju. Nih. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4.
Nah, mungkin bisa dibaca satu-satu soal yang didapat dari kelompok 1 terlebih dahulu. Soalnya apa? Jelaskan sejarah diturunkan Al-Quran. Kelompok 2. Apakah hakikat Al-Quran? Kelompok 3. Apa saja keistimewaan Al-Quran? Kelompok 4. Sebutkan hikmah diturunkannya Al-Quran. Itu silakan didiskusikan dengan mencari sumber-sumbernya dari buku paket, dari link-link yang saya sebar di grup. Nanti silakan dicari di situ. Paham ya? Silakan amati dilihat sebagai bahan diskusi juga video ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat Islam kita bukan hanya diwajibkan beriman kepada Allah, tapi juga mengikat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Segala macam permasalahan semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hal ini salah satu membuktikan jika Al-Quran adalah benar kalam Allah atau perkataan Allah, bukan buatan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bahwa mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Masya Allah. Selain itu juga terdapat beberapa bukti kebenaran ayat Al-Quran yang perlu dibuktikan secara ilmiah. Berikut sebuah bukti kebenaran Al-Quran yang akan kita bahas. Ditambah dalam sajian Islam kandungan. Paul Dirac adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang berhasil melakukan penelitian dan membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan terhadap foton dan neutron dalam elektron. Penemuan ini sendiri dinamai Faraday. Berkat penemuan tersebut dilakukan oleh Paul di bidang fisika pada tahun 1933. Dan sahabat beriman tentang segala sesuatu berpasangan-pasangan telah dijelaskan jauh sebelumnya di dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dalam segala sesuatu yang diciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Sahabat beriman dalam diabetes sangat disarankan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan dan kita memberikan ASI sampai bayi berumur sekitar 2 tahun dan kemudian dilakukan penyembelihan. Padahal jauh sebelumnya Allah sendiri telah berfirman dalam surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Manusia dari 100 sperma. Pada saat sebuah kita telah diajarkan bahwa dari jutaan sperma yang masuk ke dalam rahim, hanya ada 1 sperma saja yang berhasil melakukan pembuahan. Juga dijelaskan para ilmuwan bahwa ada sekitar 250 juta sperma yang masuk ke dalam rahim wanita. Lalu sperma itu akan berubah dalam perjalanannya menuju sel telur. Sementara sel telur hanya menerima 1 sperma saja untuk membuahinya. Hal ini tentu diketahui oleh para ilmuwan dalam kurun waktu beberapa abad yang lalu saja. Sedangkan dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan hal ini sejak sekian lama 1400 tahunan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Insan ayat 2, sungguh kami ciptakan manusia dari sekeras mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin sebelumnya dipercaya ditentukan oleh kromosom wanita atau paling tidak memberikan campuran daripada kromosom laki-laki dan wanita. Namun berdasarkan penelitian terbaru pada
Nah, itu tadi ya video yang bisa kalian lihat, bisa menjadikan referensi tambahan untuk mengerjakan soal yang ada di kartu kalian tadi. Nah, kemudian Bapak akan membagikan kertas plano ini, nanti hasil diskusinya silahkan ditulis di kertas ini dan nanti ditempel di papan tulis, kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Paham ya? Paham. Ayo didiskusikan. Sudah dapat jawabannya? Silakan mulai didiskusikan. Nanti bagi yang sudah selesai, silakan langsung maju ke depan untuk menempelkan hasil diskusinya di papan tulis. Kelompok 1 ada kesulitan? Itu ya, manfaatkan sumber belajarnya dari buku dan link-link yang Bapak set di grup itu dibuka adanya. Semuanya diusahakan mempunyai suatu atau satu pertanyaan yang akan ditanyakan tentunya. Sudah selesai? Nah, ya. Kalau sudah selesai, silakan nanti langsung maju. Sudah selesai? Nah, silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, maju, kemudian nanti langsung ditempel di papan tulis. Ya, kelompok 1 maju, apa? Salah satu mewakili juga ada apa? Dari kelompok 1, Al-Quran diturunkan dalam 2 cara, yaitu secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari jauh makhluk ke langit dunia, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap. Sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi 2 periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi pada 17 Ramadan 610 Masehi dan Madinah setelah hijrah. Selama periode Mekah pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan dan tauhid. Dasar ajaran agama Islam pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Ayat yang diturunkan di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kaitan diturunkannya Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi setiap muslim. Setelah Al-Quran harus senantiasa dibaca, dipelajari, dipahami maknanya dan dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau sudah paham semua? Yang kelompok 2 silakan maju. Dari kelompok 2, Al-Quran berbahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u. Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan saja, Mbak. Dan bagi yang membacanya merupakan ibadah.
Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari dan merupakan ajaran-ajaran wahyu Al-Quran. Nama-nama Al-Quran nama-nama lain Al-Quran. Al-Kitab berarti kitab atau buku. Al-Furqan berarti pembeda. Al-Zikir berarti peringatan. Al-Huda berarti petunjuk Al-Quran. An-Nur berarti cahaya. Al-Bayyinah berarti keterangan. Kelompok 3, silakan yang lagi maju. Dari kelompok 3, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Ada ganjaran pahala saat membaca Al-Quran dalam sholat atau lainnya. Sholat tidak sah kecuali membaca Al-Quran. Al-Quran terus terpelihara dan terjaga dari berbagai bentuk pengurangan, penambahan, perusakan, dan upaya merubahnya. Al-Quran terbebas dari berbagai bentuk kontradiksi. Al-Quran mudah dihafal. Al-Quran adalah mukjizat sehingga tidak ada yang mampu membuatnya. Kedamaian dan kasih sayang dilimpahkan kepada muslim yang membaca Al-Quran. Al-Quran diperuntukkan bagi orang yang hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Al-Quran adalah penyembuh hati dari penyakit syirik dan munafik, serta yang lainnya. Sangat beruntung bagi umat Islam karena membacanya termasuk ibadah atau kebaikan. Setiap satu huruf dikalikan 10 kali lipat kebaikan. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Kelompok 4, silakan yang mewakili. Dari kelompok 4, sebagai pedoman hidup manusia berisi petunjuk bagi umat manusia apa yang mereka cari dalam kehidupan dan hal apa saja yang harus mereka tempuh. Al-Huda sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia. Maksudnya adalah Al-Quran turun dengan berbagai ayat yang membahas tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dan balasan-balasan dari perbuatan kita selama di dunia. Sebagai media pemberi informasi tentang kisah-kisah terdahulu di mana manusia yang sekarang hampir tidak tahu. Dalam Al-Quran terdapat banyak kisah yang dapat kita pelajari agar kisah yang tidak diperkenalkan tidak kita ulang di zaman sekarang. Setiap umat Islam membaca kitab Al-Quran akan mendapatkan pahala. Umat manusia harus membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi sudah dari pemaparan teman-teman kalian bahwasanya Al-Quran itu sangat penting untuk dipelajari karena sebagai dasar-dasar aturan atau ajaran agama Islam. Ya, jadi itu. Kemudian di sini Bapak ingin bertanya, di antara kalian ada tidak yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, siapa yang mampu atau yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Rahel. Dengan mempelajari materi sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, kita menjadi tahu dan mengetahui bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sangat luar biasa, yang tidak dapat tergantikan, dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia akan memperoleh jalan kebenaran sehingga selamat di dunia dan akhirat. Ya, tepuk tangan. Betul ya? Kesimpulannya ya, jadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi ya, biasanya dengan mempelajari materi sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, kita menjadi tahu dan mengerti bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sangat luar biasa, yang tidak dapat tergantikan, dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar memperoleh jalan kebenaran sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Dari sini ada yang kurang paham mengenai materi yang kali ini kita bahas.
Kalau tidak, di sini Bapak sudah mengirim link ya, penilaian tentang seberapa tahu kalian tentang materi yang kita pelajari pada pagi ini. Ya. Link sudah saya kirim di grup WA ya. Silakan dibuka. Jadi Pak Madam, nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi pada pagi hari ini, Bapak sudah membuat soal ya di Google Chrome ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, linknya sudah saya kirim di grup WA. Silakan dikerjakan. Jangan lupa kerjakan sendiri-sendiri. Sudah ya tadi, yang tadi. Kemudian ini Bapak mau komentar kalian tentang pelajaran pada pagi hari ini sama ya. Itu Bapak buatkan di Google Chrome. Silakan ini dibuka hasilnya dan dikerjakan sendiri-sendiri, dikomentari gimana pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengerjakan soal-soal yang sudah Bapak kasih. Nah, untuk yang sebagai PR di rumah, ini Bapak juga membuat link sebagai PR di rumah ya, nanti dikerjakan mandiri, jangan bersama-sama. Nah, silakan nanti dibuka di grup WA. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari akhiri pelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi